Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi pada segmen Bincang Cerita Ramadan. Gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Puasanya lancar kan? Pastinya lancar dong kak. Semoga Allah memberi kelancaran pada ibadah puasa kita kali ini. Amin. Dan tetap semangat ya puasanya, apalagi sekarang ini sudah memasuki hari ke berapa kak? Sekarang sudah masuk hari ke-13 nih kak BTW. Wah, sudah nggak kerasa ya kita menjalani ibadah puasa sudah hampir setengah bulan. Ya, nah jadi ini sebelum kita mulai, enaknya kita ngapain dulu nih kak? Atau perkenalan dulu nih? Ya, perkenalan dulu aja deh kak. Oh, mulai dari siapa nih kak? Enaknya? Kak dulu deh kak dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Amirul Fatah Aslihuddin dari organisasi Takmir Masjid At-Ta'awun. Dan di sebelah saya ada teman saya. Dan saya Yulma Yusoliha dari organisasi Takmir Masjid At-Ta'awun. Nah, tentunya Sobat Mandawangi semuanya sudah nggak asing lagi nih dengan Takmir Masjid At-Ta'awun. Iya dong kak, benar sekali. Nah, oh iya kak, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan nih kak. Iya dong kak, benar sekali. Selain itu, di bulan Ramadan ini juga ada hukum-hukum Islam yang perlu kita ketahui agar ibadah puasa kita kak. Apa tuh kak? Agar ibadah puasa kita diterima. Waduh. Nah, BTW di sini bintang tamu kita siapa nih kak? Siapa ya? Sebelum itu kita mau ngomongin apa sih sebenarnya di podcast kali ini? Kita ini mau ngomongin kajian fikih atau fikih di bulan puasa nih kak. Oh gitu. Berarti narasumber kita bukan sembarangan dong kak kalau pembahasannya seperti itu. Nggak sembarangan dong pastinya. Siapa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ayo kita beri waktu 5 detik nih buat menjawab. Nah, bintang tamu kita pada hari ini adalah Bapak Haji Bisri Mustafa. Ya kita sapa dulu deh. Assalamualaikum Pak Bapak Bisri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Bisri ini adalah pembina Takmir Masjid At-Ta'awun Mandua Banyuwangi. Iya nih kak. Nah, sebelum ini kita kan ada pertanyaan-pertanyaan nih kak. Tapi sebelum ke pertanyaan kita ngobrol-ngobrol dulu lah, boleh lah. Ya. Pak Haji Bisri, gimana Pak menurut jenengan? Kabarnya jenengan gimana Pak sekarang? Alhamdulillah baik, sehat, masih puasa dan tidak ada masalah dengan kesehatan, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Semuanya atas berkat ya taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Menurut jenengan puasa hari ini gimana Pak? Cuaca bagus, bersahabat, sehingga lancar-lancar saja kelihatannya. Alhamdulillah. Dari awal memang kayaknya cuaca sangat bersahabat bulan-bulan ini. Kita berharap selanjutnya juga demikian sampai Lebaran tiba nanti. Amin. Pak Bisri, niki kita ada beberapa pertanyaan ya Pak. Ini mungkin teman-teman semua di rumah mungkin juga mempertanyakan nih Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu loh Pak. Problem-problem anak-anak lah. Ya, nah ini di bulan puasa. Ya kaitannya di bulan puasa nih Pak. Iya. Yang pertama niki saya dulu ya Pak yang nanya. Apa sebaik-baiknya ibadah atau amalan di bulan suci Ramadan Pak? Apa amalan yang terbaik di dalam bulan Ramadan? Tentu seiring dengan
syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi amalan yang utama adalah membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an. Dan ini tidak harus setelah tarawih, bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari, dan seterusnya. Maka paling tidak kita dalam satu Ramadan ini minimal menghatamkan 1 kali hataman Al-Quran, karena ini amalan yang sangat penting. Yang kedua, selain itu juga Qiyamul Lail, yang biasa oleh masyarakat kita dikenal dengan tarawih. Tarawih ini tidak ada di hari-hari yang lain, yang ada hanya di bulan Ramadan. Maka istimewa Qiyamul Lail ini. Kalau di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah itu pelaksanaannya agak malam, hampir larut malam. Bahkan ada sampai setengah malam ya, setengah malam. Sehingga ini benar-benar seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Cuman masyarakat di Indonesia ini mengawali, karena tentu juga pertimbangannya bukan kebiasaan sih kita begadang bermalam-malam, karena besok pagi sudah harus bekerja gitu kan. Jadi di awal ini juga amalan yang penting. Yang ketiga, amalan yang penting pula yang bagus adalah memperbanyak sedekah. Di mana di dalam Ramadan ini ada zakat fitrah. Ini sebagai pemicu, pemantik dari kesolehan sosial kita, supaya kemudian kita senang berbagi, senang membantu orang lain yang dalam keadaan membutuhkan bantuan kita. Nah, ini paling penting ya, ini paling penting. Saya kira 3 amal ini kalau kita bisa laksanakan dengan baik, kita akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Kira-kira begitu. Ya, jadi teman-teman, amalan-amalan terbaik di bulan puasa itu salah satunya yaitu membaca Al-Quran. Minimal 1 bulan hatam 1 kali, dan tadarusnya tidak harus setelah sholat tarawih ya Kak. Ya, bisa pagi hari, bisa sore hari. Ya, Ya, setiap menyesuaikan saat. kesempatan lah ya. Menyesuaikan kesempatan. Lalu gini Pak, kan kalau yang perempuan nih terutama, kalau pastinya setiap 1 bulan itu kan ada bolongnya gitu, karena kan emang perempuan. Nah, jadi kan punya kewajiban untuk mengodok puasa sebelum bulan Ramadan tahun depan datang. Nah, gimana caranya kalau mengodok puasa itu tapi telat, belum sampai terbayar semua, tapi Ramadan sudah lewat. Ya, sudah lewat lagi. Itu gimana Pak caranya? Banyak kasusnya sepertinya di Sebetulnya sini. ini bahasanya bukan bahasa bolong ya. Karena kalau bolong itu kan cenderung kepada tidak melakukan dengan sengaja, padahal dia bisa melakukan. Bolos lah kalau bolong itu ya, istilahnya bolos. Ini bukan bolos, memang tidak boleh puasa. Orang yang haid tidak boleh puasa. Makanya bagaimana ketika dia meninggalkan puasa, ya mengkodok di hari kesempatan yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, dia dilalah kok terus saking dilewere mungkin ya, saking malesnya atau gimana, sampai 1 tahun tidak terbayarkan, sampai lewat loncat Ramadan kembali. Maka selain dia masih tetap memiliki kewajiban qadha puasa, dia kena denda namanya fidyah. Jadi sudah puasa, harus puasa, masih kena fidyah karena lompatan tahun. Nah, maka nggak layak lah kalau kita seperti itu, tidak layak. Kecuali memang sesuatu yang mendesak sekali, mungkin sakit yang kepanjangan sampai setahun mungkin ya, dan seterusnya atau apapun. Tapi kalau kita tidak ada masalah, saya kira hanya faktor kemalasan kayaknya itu yang harus dibenahi. Tidak boleh generasi muslim yang masih muda-muda sehat-sehat ini berlaku seperti itu. Itu tidak elok ya. Itu tidak elok. Maka harus hati-hati, kalian juga harus menjaga benar ini. Laksanakan sesegera mungkin. Bisa ketika Syawal, berbarengan dengan orang-orang yang puasa Syawal, atau hari-hari tertentu, misalnya
disunahkan puasa pada hari tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Ya. Nanti ketika Muharram, nanti ketika Rajab, masih banyak-banyak kesempatan yang kalau kita puasa ada temennya gitu. Ada orang lain yang juga puasa, walaupun mereka puasa sunnah, Sunnah. kita puasa Wajib. wajib. Maka harus diperhatikan benar. Jangan sampai luput lah. Jangan sampai terlewatkan gitu nggih. Harus hati-hati. Nah gitu teman-teman, jadi yang kemarin masih mempunyai hutang puasa, nanti kalau setelah Ramadan harus dibayar fidyah gitu Pak? Iya, kalau lompat. Ya, Kalau lompat. Masih wajib puasa, masih bayar fidyah. fidyah. Itu dia. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kan di bulan puasa ini mungkin ada beberapa tempat-tempat wahana yang masih buka ya Pak. Salah satunya itu kayak tempat-tempat berenang gitu Pak. Nah, teman-teman juga banyak yang menanyakan ini gimana sih hukumnya renang saat puasa nih Pak? Ya itu Sebetulnya batal. kan renang ya renang, puasa ya puasa. Ya, Kan ada masalah. hubungannya itu kayak batal apa enggak gitu loh Pak. Oke, kalau masuk. Kalau urusan batal air yang masuk ke beberapa lubang yang tembus ke pencernaan, ke perut, itu memang harus dihati-hati. Orang yang mandi terlalu lama itu juga akan terindikasi masuknya air ke dalam lubang-lubang yang tembus kepada perut. Nah ini harus dihati-hati. Kalau secara umum tidak ada masalah orang berenang itu, orang mandi keramas pun tidak ada masalah. Yang penting nggak masuk ke dalam lubang yang tembus ke dalam perut, tidak ada masalah. Ya cuman kalau terus-menerus berenang dengan gembiranya begitu seperti nggak puasa, ini kan wah, bahaya ini, menantang bahaya ini. Ini kemungkinan untuk dia kemasukan itu sangat tinggi sekali. Bisa lewat hidung, bisa lewat mulut, bisa lewat kubul atau dubur atau telinga dan seterusnya. Maka selama dia bisa menjaga tidak masuknya air ke dalam lubang-lubang yang tembus kepada perut, ini tidak ada masalah. Tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang tubuh yang tembus ke perut seperti kubul dan dubur jalan depan, kemudian lisan ini, mulut ini, hidung, kemudian telinga. Ini juga bisa masuk ke dalam perut. Ini membatalkan puasa. Kalau selainnya kan tidak. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan keramas yang terlalu berlebihan sehingga ubun-ubun itu terasa dingin. Setiap piak-piak kok diapakne apa selulup sampai suwene itu kemudian terasa sangat dingin dan menyegarkan. Itu berarti air itu meresap ke dalam Kepala. Nah, ubun-ubun itu tembus ke perut. Justru kalau mata enggak. Mata itu tidak tembus ke perut. Kalau orang sakit mata ditetesin enggak masalah. Tapi kalau telinga sakit ditetesin puasa ya enggak boleh. Tunggu nanti setelah berbuka puasa. Gitu ya. Baik, ini Jadi teman-teman kalau mau main-main ke tempat pemandian gitu, kalau saat puasa gini mendingan itu ditunda dulu ya Kak. Soalnya rawan kita batal nanti airnya lebih baik masuk atau gimana gitu. ini ada tambahan ya Pak. Kan di bulan puasa ini pastinya kita semua pengen bersih nih Pak, terutama pada bagian gigi. Nah, ini gimana Pak kalau hukumnya itu kita gosok gigi saat puasa? Gosok gigi saat Puasa. itu bagian dari membersihkan tubuh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting harus menjaga supaya sesuatu yang masuk itu tidak terus bablas gitu loh, masuk ke dalam. Tetapi juga ada hukum makruh itu apabila melewati batas istiwa. Jadi kalau setelah batas istiwa waktu zuhur itu selepasnya itu makruh. Ya, karena memang kecenderungan untuk
main-main dengan air ketika dahaga itu kan tinggi. Nah, ini di sini kemakruhannya. Sehingga dia kayak ini sangat berbahaya. Bermain-main. Iya, bermain-main mungkin mengenak-enakkan karena wis pahit, ambilnya wis pahit, wis sudah baunya tidak enak dan sebagainya, sudah risih dengan dirinya sendiri, kemudian dia bermain-main. Nah, ini menyebabkan nanti berbatalnya puasa. Sehingga dihukumi makruh. Ya, maka kalau gosok gigi sebaiknya, dan jangan pakai pasta gigi. Oh, Ya kan, kalau pakai pasta gigi berarti kan bisa merasakan lisan itu nanti. Oke, Lama ada dan rasanya. ya lama-lama ditelan juga nanti kan pasta giginya itu jadi masalah. Maka sebelum imsak, setelah sahur itu gosok gigi yang bersih. Kemudian jangan tidur ya sampai subuhan. Nah, setelah subuh kondisi kan sudah enak. Baru mungkin ada kecenderungan bau tidak nyaman ya setelah siang itu. Tapi kalau setelah gosok gigi kan kemungkinannya kan sangat kecil. Iya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya gimana Hilma? Oh, Masih baik. ada. Masih ada, Pak? Pak. Oke. Siapa yang nanyakan? Pak dulu aja deh. Oke. Selanjutnya, Pak, bagaimana jika orang yang tidur itu bermimpi basah, Pak, saat berpuasa? Keterocowan apa? Itu saat puasa dia tidur terus mimpi basah, Pak, itu. Oh, mimpi basah. Itu lek kudaran terus rocok. Endam. Orang kalau mimpi basah itu memang umumnya laki-laki nih ya. Iya. Laki-laki. Sehingga apakah ini batal atau tidak? Kalau bermimpi itu jelas tidak membatalkan. Bermimpi tidak membatalkan. Dan itu alami. Mimpi basah bagi seorang laki-laki yang sudah balik itu sangat alami dan tidak bisa terduga. Tidak terduga. Nah, ketika siang kemudian puasa, kemudian mimpi, tidak membatalkan puasa. Maka begitu bangun segera mandi. Segera mandi besar, mandi junub, kemudian melanjutkan puasa. Tapi yang harus dihati-hati, ini tidak ada rekayasa gitu loh. Kadang direkayasa, mau tidur menjelang tidur digemanain, diapain supaya nanti terkesan kemudian mimpi, kan itu bisa saja kan dilakukan. Ini berarti ada kesengajaan. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau kesengajaan itu tidak boleh. Artinya, saya kan tidak sengaja langsung Pak ini. Loh, tapi kan menggunakan metode. Apa diapain dulu, kemudian nanti supaya saya bermimpi. Ini tidak boleh. Tapi kalau alami kita tidak menghendaki, kemudian terjadi dan itu sangat alami sekali secara biologis, itu tidak membatalkan puasa. Yang penting setelah bangun langsung segera mandi, jangan ditunda-tunda. Malas mandi Pak, nanti aja. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Berarti dia ada kesengajaan ketika dia dalam keadaan junub, tidak boleh. Maka harus segera mandi untuk mensucikan diri dari hadas besar. Gitu. Selanjutnya nih Pak, kan kalau kita saat puasa terus tiba-tiba seumpamanya nih bangun tidur terus lupa kalau puasa terus tiba-tiba makan gitu. Nah itu kan kalau lupa kan mboten napa-napa. Tapi kalau seumpama makannya itu terlalu banyak gitu, habis berapa piring gitu, apa tetap boleh puasa selanjutnya? Ya kita bayangkan begini loh, orang makan tuh berapa piring? Kok sampai pertanyaannya berpiring-piring itu kan ya aneh Ya kan, pertanyaannya. Seumpamanya itu banyak itu loh Pak, terlalu banyak gitu, atau kan mungkin kalau lupa cuma satu kali gitu langsung ingat, tapi kalau Ya namanya orang lupa kan tidak ada batasnya. Namanya orang lupa, wong lali lah. Apa yang wates tidak ada batasnya. Maksudnya kalau satu hari gitu Pak, satu hari lupa sampai 3 kali gimana Pak? Namanya lupa terus gimana? Loh, dia lupa loh ya. Iya, benar-benar. Lupa itu nggak akan dihitung. Tidak berdampak hukum orang lupa itu. Kan pertanyaannya lupa. Oke. Itu rezeki. Ya sama aja rezeki. cuman begini. Jadi aneh kan orang kalau puasa kemudian makan berbanyak-banyak kan. Ya namanya kalau memang dia benar-benar lupa ya tidak ada masalah. Ya boleh.
kemudian dia berpura-pura lupa, berarti kan memang nggak lupa. Ya, ya. Selama dia lupa, seberapapun lupa itu, ya tidak ada ukurannya. Selama dia lupa maka tidak ada masalah, puasanya tetap jalan. Berarti kan orang lupa kan tidak enak ya. Jangan belajar lupa lah. Iya. Orang lupa itu tidak enak. Ya suatu saat lah orang lupa itu biasa karena memang sifat manusia itu lupa. Tapi berlebihan lupanya namanya apa lupa itu kan. Iya. Nah, ini ada masalah kejiwaan itu kan. Nah, gitu. Berarti kalau misalkan orang yang punya sakit keingatan gitu, kayak misalkan ngapunten pikun gitu, masih boleh berpuasa, Pak? Kalau bolehnya sih boleh. Cuman apakah kemudian sempurna puasanya? Tentu tidak. Tentu tidak. Masa jam 7 ya sahur. Loh Mbah kok dahar? Loh sahur nak. Loh napa dari sahur? Durung. Iki lho meh subuh. Padahal jam 7 dia kan, jam 8. Iya. Ini kan sudah hilang ingatannya. Sebetulnya orang begini kan tidak wajib puasa. Tapi kalau kemudian disuruh dia mau puasa, ya silahkan puasa saja. Toh puasanya juga tidak sempurna. Maka orang seperti ini kena fidyah. Fidyah. Nah fidyah. Karena untuk diharap sembuhnya sakitnya tidak bisa, Ya, ya. ya kan? Iya. Dia sudah tidak normal. Maka dianggap orang sakit. Orang sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya, maka dia tidak wajib puasa tapi Fidyah. Fidyah. Terus Selanjutnya nih Pak, ini agak lebih menjurus ke agak intim ya Pak, ngapunten. Ini apabila ada suami istri ini ngapunten Pak, berjima lalu berjunub saat sedang puasa, niki apakah bisa melanjutkan puasanya Pak? Nah iya, dia wajib melanjutkan puasa walaupun puasanya hari itu batal. Dan dia kena hukum puasa. iya hukuman puasa. Dia kena had. Oke. Dia harus membayar denda. Bisa puasa 2 bulan berturut-turut di luar Ramadan, atau bisa membebaskan budak kalau dulu ada budak ya. Kalau sekarang kemungkinannya tidak ada. Iya. Bisa memberikan makan fakir miskin 60 orang. Dihitung fakir miskin 60 orang itu ya namanya makan ya tentu ya ada segone, ada nasinya, ada lauknya, ya kan? Ya ada minumnya. Itu terhitung berapa nilainya 60 orang. Ini akibat dari kelalaian jika suami istri berjima. Misalnya nih, dia jima jam 8 pagi. Kemudian selesai jam setengah 8, maka setengah 8 mandi besar, dia langsung sampai maghrib tidak boleh makan minum, seperti hanya orang puasa. Kalau dia makan dia dosa, walaupun hari itu terhitung dia batal puasanya. Nah ini juga nyambung ya, seperti begini, orang yang bepergian kemudian dia tidak puasa, mokel, pergi nih ke Jakarta misalnya, kemudian tidak kuat, dia lemes, jam 9 dia makan, boleh kan? Boleh. Tapi ketika dia ini perjalanan pulang misalnya, sampai rumah jam 4 dari pergian, kemudian tidak puasa, dia mokel di jalan, kemudian nyampe di rumah jam 4 sore, kan belum maghrib. Maka ketika dia nyampe rumah jam 4 sampai maghrib tidak boleh makan minum orang ini, seperti halnya orang puasa. Karena apa? Sebab dia boleh mokel berbuka puasa itu tidak ada sebabnya, sudah hilang sebabnya, bepergiannya sudah hilang. Nah, maka wajib puasa orang ini walaupun hari itu tidak terhitung puasa. Gitu loh. Ya, ini yang harus dipahami juga, seperti halnya wanita yang haid. Wanita haid kemudian dia suci jam 3 sore. Jam 3 sore suci. Maka dia mandi besar. Setelah mandi besar melanjutkan puasa sampai maghrib.
Nggak boleh. Loh, saya kan nggak puasa, saya boleh makan dong. Nggak boleh. Anda sudah kehilangan sebab bolehnya tidak puasa, yaitu haid. Haidnya sudah hilang kok. Ya wajib puasa. Ya tak? Ya, Wajib puasa. Walaupun hari itu batal Anda tidak terhitung puasa. puasa. Tapi kewajiban menahan makan dan minum, kewajiban puasa sudah datang ketika Mandi sebab bolehnya tidak puasa hilang. hilang. Iya. Sama kan dengan tadi pergian, sama. Ini harus dihati-hati oleh kalian juga. Kan tadi ada sebab-sebabnya batal puasa ya Pak. Jadi kan puasanya harus diganti ya Pak. Oh iya, diganti. Nah, itu pripun Pak, gimana caranya untuk mengganti atau mengqadha puasa nih? Ya dilaksanakan sebagaimana dia puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Mulai 1 Syawal, mulai 2 Syawal ya, bukan 2 Syawal. Mulai 2 Syawal sampai dengan sebelum Ramadan. Waktu sepanjang itu 11 bulan itu waktu yang boleh untuk mengqadha puasa. Dan tidak wajib Syawal, tidak, memang tidak wajib Syawal. Tetapi rentang waktu yang panjang ini juga perlu dihati-hati. Jangan sampai kayak kasus tadi, sampai bulan puasa tahun depan belum diganti, belum diqadha. Ini namanya kan ndalbo lah. Ndalbo, cara Jawa ini ndalbo kan, tidak bagus juga. Maka lebih baik semakin cepat nyaur utang itu, membayar utang puasa ini semakin baik. Caranya begitu. Tidak ada masalah ya, tetap malam harus niat ya, sebelum masuk ke waktu puasa niat dulu. Ya seperti puasa semasa Ramadan, cuman waktunya ada di luar Ramadan. Okay. Baiklah. Baik, kita sudah ada di penghujung acara nih? Enggak? Iya, benar sekali nih Kak. Jadi gimana nih teman-teman, ilmunya sudah tersampaikan kan dari Pak Bisri. Pastinya kalian semua itu yang ada di rumah masih mempertanyakan kasus-kasus tadi, semoga sudah terjawab melalui podcast kali ini. Iya, dan juga jangan lupa diamal-amalkan ya tadi, kalau ada amalan-amalan yang disampaikan tadi itu dilaksanakan. Jangan sampai hanya dilihat saja tapi tidak ada dikerjakan. Iya, tidak ada yang diambil pelajarannya dari podcast ini ya Kak ya. Iya, betul sekali. Baik, alhamdulillah ini kita sudah sampai di penghujung acara Kak. Ya. Jadi ini kita penutup ya. Ya. Baik, terima kasih untuk pemirsa-pemirsa yang ada di rumah yang menonton podcast hari ini, segmen bicara. Dan terima kasih juga kepada Pak Bisri yang sudah meluangkan waktunya untuk bertukar-tukar ilmu. Nah, belajar bareng. Ya, belajar bareng. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.